merdeka di dalam Kristus. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pondasi itu sangat menentukan. Sebuah perumpamaan, Yesus bilang begini. Ada sebuah kebun anggur, kemudian pemilik kebun anggur itu mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggur. Lalu dia mencari pekerja, ketemu satu, kemudian dia bilang, mau nggak kamu kerja di kebun anggurku? Mau. Gajinya berapa? Gajinya kalau kamu kerja dari pagi sampai sore, gajinya 10 dinar. Kemudian, ya udah kamu kerja di situ. Kemudian dia cari lagi pekerja yang kedua. Ketemu, kamu mau nggak kerja di kebunku? Dia nyari itu udah jam sekitar jam 9. Yang tadi itu jam 6 pagi. Jam 9, kamu mau nggak kerja di kebun anggurku? Mau. Duh, berapa gajinya? Kamu kan masuk jam 9. Mau. Gajinya berapa? 10 dinar. Oke, deal? Oke. Kemudian kerja di situ. Kemudian siang-siang dia cari lagi pekerja. Ketemu, mau nggak kamu kerja di kebun anggurku? Mau. Gajinya berapa? 10 dinar. Kamu kerja mulai jam berapa? Jam 12 sampai sore. Gajinya berapa? Kemudian dia cari lagi pekerja. Ketemu, udah sore jam 3. Mau nggak kamu kerja di kebun anggurku? Mau. Gajinya berapa? 10 dinar. Kemudian dia kerja jam 3 sampai jam 6. Gajinya berapa? 10 dinar. Hal ini sebenarnya sedang berbicara tentang kesamaan. Apa? Siapa jemaat pertama kali di gereja Pemalang? Ko Andi dari jam 6 sore sampai jam 6 sore. Ko Andi yang pertama. Sesudah Ko Andi siapa? Mbak Nopi dari jam berapa itu? Jam 9 sampai jam 6. Kemudian sesudah itu siapa lagi? Ini berbicara tentang kesamaan. Kita semua sama, amin. Sama, Ko Andi lebih duluan. Yang terakhir, Ko Asen. Tapi kita sama. Di mana kesamaannya? Kesamaannya adalah gini. Kita harus punya pemahaman yang sama tentang Kristus. Amin. Ko Andi yang pertama, kalau Ko Andi tidak ngerti-ngerti tentang Kristus, yang terakhir Ko Asen bergabung, tapi Ko Asen langsung paham tentang Kristus. Ko Asen yang berbahagia daripada Ko Andi. Bisa saja kita kumpul setiap minggu, saudara-saudara. Tetapi dari sekian banyak ini, sebenarnya ada banyak orang yang tidak mengerti kebenaran. Kenapa aku datang ke gereja? Karena saya Kristen. Kenapa saya beribadah? Karena enggak enak kalau di rumah, lebih baik di gereja. Kalau itu tujuannya, berarti belum sama. Belum sama. Amin. Belum sama. Jadi kita mau menyamakan itu, saudara-saudara. Amin ya. Kita harus sama. Supaya sama-sama dapat 10 dinar. Artinya supaya sama-sama diselamatkan, supaya sama-sama terima upah dari Bapa di sorga. Pondasi iman seseorang
sangat menentukan kekuatannya untuk bertahan sampai garis finish hidupnya. Orang Kristen tanpa pondasi yang benar sama seperti pelari yang hanya berlari tanpa tujuan. Jadi dia hanya berlari, dia hanya ikut ke gereja, iya. Bagus enggak? Bagus, saudara-saudara. Tetapi kalau tidak ngerti tujuannya, kalau tidak paham tentang konsep tentang Yesus, engkau terhilang. Engkau tidak selamat. Engkau pasti masuk neraka sekalipun engkau Kristen. Apa pondasi iman Kristen? Apa pondasinya? Pondasinya ini, saudara-saudara. Pondasi iman Kristen adalah pembenaran Allah. Tidak ada satupun manusia yang benar di mata Allah. Dan upah dosa adalah maut, neraka, kematian yang kekal. Siapa orang yang tidak berdosa? Tidak ada. Tidak ada ceritanya orang berdosa masuk surga. Surga itu tempat yang suci kudus. Kita semua kotor, tidak mungkin masuk surga. Itu sebabnya maut upahnya. Dan yang penting kita pahami adalah semua kebaikan kita tidak ada artinya. Kebaikan tidak ada artinya. Rajin ke gereja tidak ada artinya. Pelayanan tidak ada artinya. Doa tidak ada artinya. Baca Alkitab tidak ada artinya kalau engkau tidak mengerti kebenaran. Bukan karena engkau rajin ke gereja engkau selamat, bukan. Bukan rajin pelayanan engkau selamat, bukan. Karena engkau Kristen engkau selamat, bukan. Bukan itu. Apa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan kita adalah kebenaran. Itu sebabnya pemahaman kita akan kebenaran harus sama, benar. Iman yang menyelamatkan. Saya percaya masih terlalu banyak orang Kristen sampai hari ini rajin beribadah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Masih banyak orang ke gereja untuk mencari keselamatan. Masih banyak orang beribadah, orang Kristen ke gereja supaya apa, saudara-saudara? Supaya selamat. Konsep yang salah bagi orang Kristen. Jadi kalau saudara datang ke gereja supaya saudara selamat, mencari keselamatan, engkau sebenarnya belum selamat. Amin. Belum selamat, makanya engkau cari keselamatan. Kita yang sudah ngerti kebenaran, kita ke gereja bukan mencari keselamatan. Kita ke gereja karena kita sudah diselamatkan. Berbahagialah orang yang menerima pewahyuan akan kebenaran. Berhentilah berbuat baik untuk selamat, karena engkau tidak akan selamat dengan perbuatan baikmu. Yesaya berkata, perbuatan baikmu seperti kain busuk di mata Tuhan. Tetap kotor engkau di mata Tuhan. Itu sebabnya tadi firman Tuhan berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu berbicara tentang agamawi, aturan-aturan agama. Kamu harus puasa, kamu harus ini, kamu harus ini. Itu semua Taurat. Engkau lakukan itu semua, engkau tidak jadi benar, kata firman. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Saya tidak bisa menyalahkan kalau orang di gereja dari awal sampai akhir
Saya tidak bisa menyalahkan. Ya karena memang konsep dia seperti itu. Makanya perlu disamakan konsepnya. Amin. Disamakan supaya ngerti. Orang kalau sudah ngerti enggak usah disuruh, dia pasti soraklah. Dia tidak malu-malu memuji Tuhan. Jadi kalau sekarang kita menemukan orang di gereja seperti ini, jangan dimarahi. Datang saja ke gereja udah bersyukur. Haleluya. Iya. Tapi kalau dia sudah 5 tahun di gereja, dia terus begitu, ada yang salah. Bukan orang itu yang salah, pasti pendetanya yang pertama yang salah. Kenapa? Karena pendetanya tidak mengajar jemaatnya. Tapi kalau saya ajar saudara, sudah harus mau diajar. Amin. Kalau saya ajar saudara, berkali-kali saudara nggak paham juga, nggak nangkap juga, bukan salah gua. Salah siapa? Saudara, orang diajar berkali-kali sampai kamu ngerti nggak, paham nggak? Paham. Udah percaya belum? Enggak, gitu. Ada enggak? Ada. Paham, belum tentu percaya. Kalau percaya, sudah pasti paham. Membuat percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Dan sebagai pengajar, saya bisa ajarkan semua, saudara paham. Tapi saudara juga harus punya tugas. Roh Kudus buat saya percaya. Tapi kalau belum percaya, tetaplah ke gereja. Pasti suatu saat Roh Kudus bukakan pikiran saudara supaya saudara percaya. Tanpa iman tidak ada seorang pun sampai kepada Allah. Iman itu apa, saudara-saudara? Iman itu bukan sekedar aku percaya Tuhan, aku percaya Allah. Enggak, itu Kristen, itu agama Kristen. Semua orang Kristen pasti bilang aku percaya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Percaya ini yang saya maksudkan adalah iman. Percaya dengan iman itu beda. Kalau bahasa Inggris itu percaya itu believe, percaya. Trust itu juga percaya. Dua kata yang berbeda tapi punya arti yang berbeda. Believe itu percaya, tapi trust itu iman. Itu mempercayakan. Itu. Firman Tuhan berkata, loh, iblis juga percaya bahwa Allah ada. Iblis percaya kepada Allah. Kita percaya juga sama Allah. Apa bedanya sama iblis? Kita bukan di levelnya iblis lagi. Iman. Kalau sudah di tahap itu, enggak mungkin engkau di gereja dari awal sampai akhir. Enggak mungkin. Kalau sudah di tahap itu, enggak mungkin engkau tidak baca Alkitab setiap hari. Enggak mungkin. Kalau sudah di tahap itu, enggak mungkin engkau lakukan dosa terus. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau engkau masih hidup dalam dosa itu, engkau belum di-trust, engkau masih di-believe, masih di levelnya iblis. Haleluya. Amin. Saya berdoa supaya Roh Kudus bawa kita berpindah ke trust. Tidak ada yang biasa lagi di sini, semua dahsyat. Di dalam Kristus kita bersih. Karena kita nggak bisa lepas dari dosa dan kita pasti mati. Yesus bilang, biar aku yang mati. Kemudian dia mati. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau hidup. Ketika kita trust, kita bersih. Makanya kebenaran ini tidak cukup dengar sekali kemudian saya langsung trust. Begitu saudara dengar ini, saudara kalau belum trust, saudara harus pulang ke rumah dan saudara harus renungkan lagi,
renungkan lagi, doakan lagi, sampai saudara dibawa Roh Kudus masuk di dalam trust. Seperti domba itu kalau makan rumput itu ditelan, kemudian pada malam hari dia memamah biak kunyah. Kita kan dombanya Allah. Domba itu makan firman Tuhan, dengar khotbah, sampai di rumah direnungkan, mamah biak. Tadi firman Tuhan, oh betul ya gitu ya. Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya itu. Direnungkan. Tidak berhenti dengar khotbah, udah selesai, kemudian pulang ke rumah, tidak pernah lagi direnungkan, tidak pernah dipikirkan, engkau tidak akan pernah masuk di dalam trust. Amin. Ini perlu sungguh-sungguh saudara. Supaya tugas saya nanti ketika Tuhan bilang, kamu sudah ajar belum? Iya sudah saya ajar. Tapi kenapa dia kok nggak ngerti? Nggak tahu Tuhan. Hanya dia yang tahu. Bersih sama dengan benar. Amin. Tadi kan tidak ada orang yang benar. Semua sudah salah. Tapi tahukah saudara, saat engkau trust dengan dia, langsung dosamu hilang. Engkau dibenarkan oleh Allah. Amin. Engkau dibenarkan oleh Allah. Saat kita trust, itu kita menjadi tinggal di dalam dia. Paulus berkata, di dalam dia engkau hidup, di dalam dia engkau bergerak, di dalam dia, semua di dalam dia. Bukan lagi di luar dia. Kalau belum trust itu masih di luar dia. Kalau masih di level belief, percaya itu tadi, di levelnya iblis itu tadi, sekalipun engkau ke gereja, engkau belum di dalam dia. Sekalipun engkau berkata, Bapa, aku anakmu, Bapa di sorga bilang, kamu bukan anakku. Bapa, aku panggil engkau Bapa, aku bukan bapakmu. Kata dari sorga. Kenapa? Karena di sorga itu dia punya catatan akte lahir. Gitu? Sama seperti di bumi. Ketika seseorang lahir baru, lahir dari sorga, dicatat ini nomornya. Oh, si Agil dicatat. Jadi kalau Agil bilang Bapak, oh dilihat, kat malaikat, coba lihat akte lahirnya ada enggak? Oh Agil, aga, oh enggak ada, aduh enggak ada. Gil, kamu bukan anakku katanya. Adanya Mahardena katanya. Nah. Haleluya. Iman timbul dari mana? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Injil. Setiap orang Kristen harus dengar Injil. Jadi tidak ada yang bodoh di antara kita. Semua pintar. Amin. Semua sama pahamnya tentang Kristus. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang pada Tuhan.